wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Linda Safitri, asal Prodi Pendidikan Biologi dengan NPM 216510564. Di sini saya akan menyampaikan materi dengan judul Pancasila sebagai Dasar Pengembangan Ilmu. Profesor Kusnadi Harda Sumantri mengatakan bahwa Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam usaha ilmu pengetahuan untuk dipergunakan sebagai alat pendirian hidup, serta digunakan sebagai suatu sudut pandang dari subjek ilmu pengetahuan dan juga menjadi objek ilmu pengetahuan yang sedang diselidiki. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama ada nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Di sini mengatakan bahwa mengembangkan ilmu pengetahuan harus tetap menjaga perimbangan antara rasional dan irasional, akal, rasa, dan kehendak. Dan pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, tetapi juga harus memperimbangkan maksud dan tujuannya, apakah akan menguntungkan atau merugikan manusia di sekitarnya. Dan sila pertama ini menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai sentral, melainkan sebagai bagian yang sistemik dari alam yang diolahnya. Nilai ketuhanan juga terdapat kerangka Pancasila yang mencerminkan komitmen etnis bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kehidupan publik politik yang berlandaskan nilai-nilai moralitas dan budi pekerti yang luhur. Ilmu pengetahuan dan teknologi dimanfaatkan untuk mengamalkan komitmen etnis ketuhanan tersebut. Yang kedua, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Di sini telah dijelaskan bahwa nilai kemanusiaan memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan haruslah menggunakan etika, adab, serta perilaku yang baik. Hal ini bertujuan demi kesejahteraan manusia. Ilmu pengetahuan haruslah diabadikan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, bukan menjadikan manusia sebagai manusia yang angkuh dan sombong akibat memiliki ilmu pengetahuan tersebut. Yang ketiga, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nilai persatuan memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia akan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Dengan ilmu pengetahuan, persatuan dan kesatuan bangsa dapat terwujud dan terpelihara. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan harus dikembangkan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tersebut. Yang ketiga, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nilai persatuan memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia akan rasa nasionalismenya. Dengan ilmu pengetahuan, persatuan dan kesatuan bangsa-bangsa dapat terwujud dan terpelihara. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dikembangkan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Pengembangan ilmu pengetahuan hendaknya diarahkan demi kesejahteraan umum manusia, termasuk di dalam kesejahteraan bangsa Indonesia dan rasa nasionalismenya. Yang keempat, nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nilai kerakyatan mendasari pengembangan ilmu pengetahuan secara demokratis, yang artinya seluruh manusia haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tersebut. Nilai kerakyatan juga mensyaratkan adanya wawasan mengatasi ruang dan waktu tentang materi yang dimusyawarahkan. Melalui hikmah permusyawarahan tersebut, maka rakyat Indonesia dapat mengambil keputusan dengan bijaksana yang membawa Indonesia kepada keadaan yang lebih baik lagi dari sekarang. Yang terakhir yaitu nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Berdasarkan nilai keadilan, mengimplementasikan pengembangan ilmu pengetahuan harus menjadikan keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan manusia, yaitu keseimbangan dalam keadilan dalam hubungan antara manusia dengan sesamanya, manusia dengan penciptanya, dan manusia dengan lingkungan di mana mereka berada. Pengembangan ilmu pengetahuan yang berkeadilan harus disertai sikap empati, solidaritas, dan kepedulian. Dengan ini merupakan nilai-nilai manusiawi yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.